Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 5 ya, masih di behavioral learning theories, behavioral and social learning theories ya. Kita akan membahas bab terakhir ya, bagian terakhir terkait social learning theory. Kita akan mulai pembahasannya dari social learning teorinya si Bandura ya. Jadi social learning teori ini merupakan pengembangan ya dari behavioral learning theory ya, teori belajar sosial. Jadi teori ini menerima ya semua prinsip-prinsip behavioral theory, tapi lebih fokus pada efek cues ya dari pada perilaku ya, dan pada proses mental yang internal gitu ya. Nah, ini nanti menekankan efek dari pikiran ya, pemikiran terhadap tindakan, dan sebaliknya ya, efek dari tindakan ke pemikiran. Nah, akan kita bahas dua model ini ya, dua teori ini, modeling and observational learning, dan model of self-regulated learning ya. Yang pertama itu model self-regulatednya nanti dari Bandura, selanjutnya dari Meichenbaum ya, Donald Meichenbaum. Nah, Bandura itu menilai bahwa Skinnerian ya, itu kurang memperhatikan fenomena modeling dan vicarious experience. Jadi teori Skinner itu hanya berfokus pada efek dari konsekuensi terhadap perilaku gitu. Jadi kurang memperhatikan terkait modeling dan vicarious experience ini gitu ya. Nah, modeling ini adalah yang dimaksud di sini adalah imitasi perilaku orang lain, dan vicarious experience itu belajar dari kesuksesan dan kegagalan orang lain gitu ya. Nah, jadi Bandura itu tidak menilai bahwa manusia itu dibentuk oleh konsekuensi, tapi secara efektif itu belajar langsung dari model itu gitu. Jadi dari role model itu. Nah, observational learning adalah belajar dari proses observasi ya. Jadi misalnya guru olahraga mencontohkan gerakan melompat ya. Nah, kemudian siswa melakukan imitasi gitu. Nah, di sini dia langsung bisa gitu ya, no trial learning gitu ya. Jadi tidak harus melalui proses shaping ya, atau proses yang bertahap gitu. Nah, ada 4 tahap ya dari observational learning ya, yaitu attention, retention, reproduction, dan motivational phase ya. Jadi ada 4 phases ini, 4 tahapan ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah attentional phase ya, atau tahap perhatian. Jadi langkah pertama dari observational learning adalah memberikan perhatian terhadap model. Jadi dalam proses ini siswa itu harus memperhatikan, mempunyai perhatian gitu ya terhadap role model ya. Jadi biasanya mereka lebih memperhatikan, lebih tertarik ya memperhatikan role model yang atraktif ya, yang sukses ya, yang menarik gitu ya, populer juga ya. Jadi ini menjelaskan mengapa banyak siswa itu meniru gaya berpakaian ya, rambut ya, dan perilaku idols ya, perilaku artis gitu ya. Nah, dalam setting kelas itu siswa bisa mendapatkan
perhatiannya tuh bisa ditarik dengan memperhatikan kita menyajikan informasi yang jelas gitu ya, yang menarik ya, ada novelty-nya ya, ada surprise-nya, elemen surprise gitu ya, dan hal-hal yang bisa memotivasi mereka gitu. Nah ini attentional phase, jadi ada proses atensi ya, perhatian terhadap model ya, role model. Nah tahap kedua adalah retention phase ya, jadi setelah mendapatkan perhatian, kemudian setelah mendapatkan perhatian siswa ya, selanjutnya itu guru memberikan model yang harus ditiru ya oleh siswa, dan memberikan kesempatan untuk berlatih ya. Misalnya guru menunjukkan cara menulis huruf A ya, kemudian siswa mengimitasi ya model tersebut ya, dengan berusaha menulis meniru menulis huruf A itu gitu ya, dan kemudian berlatih ya terkait itu retention. Nah kemudian yang ketiga adalah reproduction gitu ya. Jadi selama proses reproduction ini itu siswa berusaha mencocokkan perilaku ya hasilnya dengan model ya. Jadi di sini ada proses evaluasi atau assessment ya terhadap hasil belajar ya kalau di kelas tadi ya. Yang misalnya setelah melihat huruf A, meniru dan berlatih, kemudian siswa mereproduksi gitu ya. Siswa mereproduksi apakah bentuk huruf A ini sudah sesuai dengan model atau belum gitu ya. Jadi ada proses assessment di sini gitu. Nah selanjutnya tahapan terakhir adalah dari observational learning ini adalah motivasi gitu. Jadi siswa itu akan melakukan imitasi terhadap model ya, karena mereka percaya dengan melakukan itu akan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan reinforcement gitu ya. Jadi siswa itu memperhatikan model, berlatih, mereproduksi gitu ya, karena mereka belajar bahwa hal tersebutlah yang diinginkan oleh guru gitu ya, dan mereka ingin menyenangkan guru tersebut gitu ya, dan mendapatkan pujian ya, mendapatkan reinforcementnya itu gitu ya. Nah baru saja kita bahas ya observational learning secara umum ya, bahwa prosesnya itu dimotivasi oleh harapan ya, ketika melakukan imitasi terhadap model maka dia akan menghasilkan reinforcement gitu ya. Nah tapi Bandura itu menyampaikan juga bahwa individu itu belajar dari melihat orang lain ya mendapatkan reinforcers atau punishment ya dari melakukan perilaku tertentu gitu. Jadi contohnya siswa itu melihat siswa yang aktif itu siswa yang aktif menjawab pertanyaan guru itu mendapatkan pujian dari guru gitu ya. Nah kemudian siswa lain itu berusaha lebih aktif gitu ya. Nah ini karena dia belajar dari perilaku orang lain yang mendapatkan reinforcers atau mendapatkan punishment gitu. Nah contoh lain dari studinya Bandura itu anak tuh menonton 3 film tentang kekerasan ya. Jadi salah satu film itu akibat dari kekerasan itu mendapatkan hukuman ya, hukuman berat ya. Film kedua itu model yang melakukan kekerasan itu mendapatkan pujian dan hadiah gitu ya. Nah ketika pada film ketiga itu kekerasannya tidak mendapatkan konsekuensi apapun gitu ya. Nah setelah menyaksikan film, anak diobservasi ya ketika bermain ya. Nah anak yang menonton film pertama yang menunjukkan bahwa
perilaku agresif itu mendapat hukuman yang berat, tingkat perilaku agresinya itu lebih rendah gitu ya dari film-film lainnya gitu ya, film yang menyatakan tidak ada hukuman, bahkan pujian gitu, dan tidak ada konsekuensi apapun itu. Nah, ini contoh dari vicarious learning. Nah, salah satu konsep penting ya dalam social learning theory adalah self regulation ya. Jadi Bandura menyampaikan bahwa individu mengobservasi perilaku mereka sendiri gitu. Jadi mereka menilai sesuai standar mereka gitu ya, dan memberikan reinforcement atau punishment terhadap diri mereka sendiri ya. Nah, mungkin misalnya kita mungkin pernah ya mengalami kita merasa berhasil ya melakukan sesuatu dan kita merasa bangga gitu ya. Nah, tanpa melihat apa pendapat orang lain ya, mungkin di mata orang lain pencapaian tersebut hal yang biasa gitu, tapi menurut kita pribadi itu kita melakukan sesuatu yang hebat gitu ya. Nah, jadi di sini ada komponen harapan ya dalam membuat penilaian gitu ya. Misalnya mendapatkan nilai 90 itu ada yang gembira, tuh ada juga yang kecewa gitu ya. Jadi karena ya mungkin harapannya itu lebih besar gitu ya, harapannya dapatnya itu 100 gitu misalnya. Nah, strategi yang bisa diajarkan ke siswa ya untuk meningkatkan self regulation ya, misalnya siswa diberi tugas ya untuk menentukan target waktu belajar ya setiap malam gitu ya, kemudian diminta untuk mencatat hasilnya gitu. Jadi dia diajarkan untuk meregulasi gitu ya, berapa banyak dia belajar setiap malam gitu ya. Kemudian misalnya pada pembelajaran matematika ya, perkalian gitu ya, siswa diminta mengukur ya waktu untuk menyelesaikan 50 soal ya, dan diminta untuk memecahkan rekor mereka sendiri gitu ya. Kalau sebelumnya itu misalnya berapa ya, 15 menit gitu ya, itu kemudian berusaha untuk dipercepat gitu ya, jadi lebih cepat gitu. Nah, salah satu catatan ya mengenai self-regulated learning adalah bahwa kemampuan ini terbatas pada situasi atau konteks tertentu gitu. Jadi kemampuan ini itu tidak transferable gitu ya dari satu kondisi ke kondisi lainnya ya. Tapi walaupun demikian itu mereka sebenarnya bisa melakukan generalisasi ya jika diinstruksikan itu oleh guru gitu. Nah, jadi contohnya misalnya siswa yang belajar menentukan tujuan studi ya ketika mereka bekerja sendirian ya, itu tidak langsung bisa ditransfer ke konteks tugas kelompok ya, atau ketika ada kehadiran guru gitu. Jadi karena konteks pertamanya adalah ketika belajar sendirian gitu ya. Nah, contoh lain adalah strategi self-regulated learning yang ada dalam suatu pelajaran, misalnya pelajaran bahasa Inggris ya, tidak bisa langsung ditransfer ke pelajaran matematika gitu ya. Nah, ini juga menjadi dasar ya, saran untuk menciptakan kesempatan bagi anak itu untuk menggunakan goal setting ya, self evaluation tadi pada beragam konteks ya, beragam kondisi gitu ya. Jadi mereka nanti bisa memahami ya bagaimana dan kapan mereka itu harus menggunakan kapan mereka harus self regulate gitu ya. Oke. Nah, baik, itu saja sumber kita adalah masih di bab 5 ya dari Slavin ya.
Selanjutnya kita akan membahas self-regulated learningnya Meichenbaum ya. Itu saja, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.